Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat belajar walaupun masih dalam masa pandemi seperti ini. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi tentang norma dan keadilan. Ya, sudah masuk ke bab 2 nih, yaitu PPKN kelas 7 semester 1. Nah, apa itu norma? Kemudian bagaimana norma dapat mewujudkan keadilan? Nah, akan kita pelajari. Maka dari itu, simak terus ya. Materi ini sangat penting untuk kita pahami dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, norma dan keadilan ada beberapa subbab ya. Yang pertama itu apa itu norma? Nah, membahas mengenai pengertian norma. Kemudian subbab yang kedua, kenapa ada norma dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita akan membahas asal-usulnya terbentuknya suatu norma gitu ya. Kemudian yang ketiga, apa saja macam-macam norma? Ya, macam-macam norma dalam masyarakat dalam mengatur kehidupan sehari-hari. Kemudian subbab yang keempat, apakah norma itu dapat mewujudkan keadilan? Nah, kita akan membahasnya nanti ya di subbab yang keempat. Kemudian subbab yang terakhir, apakah kita, ya saya, kita semua sudah berperilaku sesuai normanya yang berlaku dalam masyarakat? Nah, akan kita analisis di subbab yang terakhir. Oke, siapkan semuanya peralatan dimulai dari buku paket dan juga alat tulis untuk mencatatnya ya. Nah, kita mulai ya untuk pembelajaran hari ini masuk ke subbab yang pertama. Apa itu norma? Kemudian apakah ada yang pernah mendengar kata norma? Mungkin kata norma itu bukan kata yang asing untuk kita ya, karena sudah sering sekali kita mendengar kata norma. Ya, sebenarnya norma itu kita bisa menerapkan norma ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita bisa menemukannya di lingkungan sekolah ya. Kemudian ada di jalan raya juga ada normanya. Kemudian di agama juga ada normanya. Kemudian rumah sakit atau fasilitas umum ya, sebagai contohnya dari rumah sakit, kehidupan dalam bermasyarakat, kemudian dalam perkantoran, kemudian dalam pribadi kita ya juga memerlukan suatu norma dan tentunya dalam pengadilan ya atau hukum yang berlaku. Nah, norma-norma ini kaitannya itu sangat erat ya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu apa pengertian sebenarnya norma? Nah, norma atau aturan ya merupakan suatu kaidah hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat ya. Norma dapat diartikan juga sebagai suatu tatanan hidup yang berupa aturan, panduan, dan pengendali tingkah laku. Nah, dari pengertian ini kita dapat menarik suatu kesimpulan bahwa ya norma ini sangat penting ya, sangat penting adanya norma dalam hidup bermasyarakat agar tercipta kehidupan yang aman dan tentram. Ya, jadi norma itu ya suatu tatanan hidup yang berupa aturan-aturan ya. Jadi suatu tatanan hidup yang berupa aturan-aturan ya dalam kehidupan atau dalam pergaulan kita dalam kehidupan masyarakat ya. Itu norma ya. Jadi norma atau aturan ya, norma itu aturan-aturan. Nah, kemudian apa sih manfaat norma? Maksudnya tuh di sini kenapa dibentuk suatu norma dalam pergaulan hidup kita ya. Nah, pada dasarnya norma itu digunakan ya, dibuat maksudnya. Jadi di sini pada dasarnya norma itu dibuat untuk melindungi kita, melindungi kepentingan kita. Ya, apa saja kepentingan kita? Setiap individu memiliki kepentingan, yaitu ada yang namanya kepentingan pribadi. Ya, kepentingan pribadi ini seperti kepentingan pribadi ya, kayak contohnya misalkan
pelindungan terhadap fisik kita, kehendak kita, berpendapat, keyakinan beragama, hak milik, dan lain sebagainya. Ada juga kepentingan dalam rumah tangga ya, contohnya pelindungan bagi lembaga perkawinan ya. Ada juga kepentingan substansi maksudnya ya, seperti pelindungan harta benda kita, yaitu contoh kepentingan pribadi. Jadi setiap orang, setiap individu memiliki kepentingan pribadi yang berbeda-beda ya. Kemudian ada juga kepentingan masyarakat. Nah, kepentingan masyarakat ini terdiri atas kepentingan keselamatan umum, ya, bagi keselamatan umum. Contohnya apa? Contohnya perlindungan hukum bagi keamanan dan ketertiban. Ya, ada juga kepentingan masyarakat dalam jaminan lembaga-lembaga sosial. Ya, contohnya ini adalah perlindungan lembaga perkawinan atau keluarga. Ya, ada juga kepentingan masyarakat dalam kesusilaan untuk melindungi kerusakan moral. Contohnya apa? Nah, contohnya yaitu peraturan-peraturan hukum tentang pemberantasan korupsi ya. Ada juga sebenarnya masih ada 4 ya, yaitu ada kepentingan masyarakat dalam pemeliharaan sumber-sumber sosial ya. Yang kelima, ada juga kepentingan masyarakat dalam kemajuan umum untuk berkembangnya manusia ke arah yang lebih tinggi dan sempurna. Dan yang keenam ya, sebenarnya masih ada lagi, yaitu 6 kepentingan masyarakat dalam kehidupan manusia secara individual, misalnya pelindungan kebebasan berbicara ya, kita bebas bicara seperti itu, yang penting ada normanya ya. Kemudian yang ketiga ada kepentingan umum. Nah, maksudnya kepentingan umum itu seperti apa? Ya, kepentingan umum itu terdiri atas kepentingan negara sebagai badan hukum untuk mempertahankan kepribadian dan substansinya. Nah, contohnya yaitu mempertahankan diri dari serangan negara lain. Ya, jadi kepentingan umum ya, kepentingan negara untuk melindungi negara kita ya. Kemudian ada kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan-kepentingan masyarakat. Ya, contohnya yaitu menjaga fasilitas-fasilitas publik atau umum dan juga kestabilan ekonomi. Nah, jadi norma itu dibuat sebenarnya pada dasarnya itu untuk melindungi kepentingan kita. Ya. Lanjut. Nah, lalu apa manfaat norma? Nah, norma yang ada dalam masyarakat ya, jadi setiap daerah itu memiliki norma yang berbeda-beda ya, karena norma itu berdasarkan kesepakatan bersama. Nah, jadi dari kepentingan yang 3 tadi itu, setiap individu itu memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Ya, setiap orang memiliki kepentingan berbeda-beda. Perbedaan tersebut ya bisa menimbulkan adanya perselisihan, ya, perpecahan, bahkan menjurus ke arah terjadinya kekacauan. Nah, oleh karena itu, untuk menghindari adanya perbedaan pendapat, dibuatlah suatu norma, ya. Maka adanya diperlukan suatu tatanan berupa aturan-aturan dalam pergaulan hidup di masyarakat ya. Nah, tujuannya itu apa? Ya, tentu saja bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat ya. Atau norma ini dibentuk untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia sehingga dapat terwujud ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Kita masuk ke macam-macam norma ya. Jadi norma itu ya, norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat terdiri atas berbagai macam ya. Dalam pergaulan hidup manusia dikenal adanya berbagai penggolongan norma yang dapat dibedakan atas 4 macam norma, yaitu yang pertama ada norma kesusilaan ya. Yang kedua ada norma kesopanan, yang ketiga ada norma agama, dan yang keempat ada norma hukum. Kita masuk ke yang pertama, yaitu norma kesusilaan.
Nah, jika kita bertindak sesuai hati nurani, maka kita termasuk orang yang mempertimbangkan norma kesusilaan. Nah, lalu apa sebenarnya pengertian dari norma kesusilaan? Ya, norma kesusilaan merupakan peraturan hidup yang berkaitan dengan bisikan kalbu dan suara hati manusia. Ya, atau suara hati nurani. Ya, suara hati nurani manusia. Kehadiran norma ini bersamaan dengan kelahiran atau keberadaan manusia itu sendiri, tanpa melihat jenis kelamin dan suku bangsanya. Nah, suara hati nurani manusia yang dimiliki selalu mengatakan kebenaran dan tidak akan dapat dibohongi oleh siapapun. Ya. Jadi suara hati nurani itu ia selalu mengatakan kebenaran dan tidak dapat dibohongi oleh siapapun. Nah, kemudian suara hati nurani sebagai suara kejujuran. Ya, suara hati selalu mengatakan kejujuran yang mengarah pada kebaikan. Sebagai contohnya, ya, seseorang yang memiliki hati nurani pasti tidak mungkin mengambil dompet seorang ibu yang jatuh atau tertinggal di tempat umum. Contoh yang lainnya, ya, jika kita mendengarkan suara hati, tidak mungkin kita akan mencontek saat ulangan atau ujian, karena kita tahu bahwa mencontek itu adalah perbuatan salah, ya. Jadi, norma kesusilaan itu sangat erat kaitannya dengan suara hati nurani manusia. Ya, kita tahu benar atau salahnya. Ya, jika kita mendengarkan suara hati nurani manusia, suara hati nurani kita, nah dia selalu berkata benar, ya. Kesimpulannya, norma kesusilaan menetapkan tentang perilaku yang baik dan buruk serta menciptakan ketertiban dalam hubungan antar manusia, ya. Kemudian kita lanjut norma kesopanan. Nah, norma kesopanan ini sangat erat kaitannya ya dengan kehidupan kita. Nah, norma kesopanan ini bersumber dari budaya atau tata kehidupan yang berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam mengatur kelompoknya. Ya. Nah, sebenarnya pengertian dari norma kesopanan yaitu norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, norma kesopanan ini bersumber dari tata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan kelompoknya. Ya. Jadi awal mulanya itu normanya terbentuk atas kesepakatan bersama, ya, sehingga setiap daerah memiliki aturan yang berbeda, seperti menetapkan aturan mana yang pantas atau tidak, mana yang sopan dan atau tidak. Ya, jadi norma kesopanan ini terbentuk atas kesepakatan bersama, sehingga setiap daerah memiliki norma kesopanan yang berbeda-beda, ya. Sebagai contoh misalkan seperti ini, ya. Dua orang anak kecil yang belum pernah bermain A, misalkan permainan A ya, melihat teman-temannya yang lebih besar itu sedang bermain A. Kemudian timbul keinginan di antara mereka berdua, ya, anak kecil tersebut, untuk bermain permainan A. Nah, untuk mewujudkan keinginan ini, maka kedua anak ini akan bermain dengan membuat aturan yang disepakati bersama. Ya, jadi dua anak tersebut akan bermain dengan permainan A dan memiliki kesepakatan bersama. Nah, aturan yang dibuat mungkin sama dengan aturan yang sudah ada, namun juga dapat berbeda. Ya, bagi kedua anak tersebut, aturan yang telah disepakati merupakan benar untuk mereka berdua, ya, walaupun bagi kelompok yang lain itu kurang tepat, ya. Jadi contoh tersebut itu sebagai penggambaran terbentuknya norma kesopanan dalam kehidupan masyarakat, ya.
Nah, contoh dari norma kesopanan ya. Jadi dalam norma kesopanan itu dalam masyarakat membuat aturan tentang pergaulan masyarakat, antara lain terlihat dalam tata cara berpakaian, tata cara berbicara, tata cara berperilaku terhadap orang lain, tata cara bertamu ke rumah orang lain, tata cara menyapa orang lain, tata cara makan, dan sebagainya. Nah, itu termasuk dalam norma kesopanan. Nah, tata cara dalam pergaulan dalam masyarakat yang berlangsung lama dan dipertahankan oleh masyarakat, lama-kelamaan melekat secara kuat dan dirasakan menjadi adat istiadat. Ya, jadi yang melekat ya, jadi sangat kuat sehingga menjadi suatu adat istiadat. Nah, perbedaan norma kesopanan dengan kebiasaan dan norma adat ya terletak pada apa? Pada sanksinya ya. Perbedaan antara kebiasaan dan hukum adat terletak pada sanksinya. Jika orang melanggar kebiasaan, maka sanksinya itu tidak sebesar melanggar hukum adat. Sebagai contohnya, misalkan daerah kita ya, negara kita ada kebiasaan mudik saat lebaran atau mungkin hari Natal dan lain sebagainya. Nah, jika seseorang itu tidak dapat mudik atau pulang ke kampung halamannya untuk merayakan perayaan hari raya dan sebagainya, maka sanksinya itu tidak sebesar aturan adat ya, paling ya mungkin hanya batasan keluarga ya. Jadi ketika tidak mudik ya sudah nggak masalah ya, kalau keluarganya kecewa itu hanya keluarganya, itu nggak masalah ya, tidak besar lah, intinya sanksinya tidak sampai besar. Tapi jika kita melanggar aturan adat, sanksinya kita bisa dikucilkan dari masyarakat, tidak disenangi, atau bahkan dicemooh. Ya, contoh yang paling sederhana mungkin di pedesaan ya, itu masih dalam ikatan normanya yang sangat kuat. Contoh ketika kita berjalan terus melewati orang yang lebih tua, kita harus meminta izin ya, tidak asal nyelonong saja. Kalau kita tidak meminta izin, maka kita bisa kena teguran keras. Ini contoh dalam kehidupan pedesaan ya. Atau mungkin kita dicap sebagai orang yang sombong. Ya, jadi itulah kehidupan di masyarakat pedesaan itu biasanya seperti itu ya. Ketika kita melewati orang yang lebih tua, kita harus minta izin terlebih dahulu, seperti itu ya. Itu contoh yang paling sederhana. Nah, sebenarnya untuk norma kesopanan itu contohnya banyak sekali ya. Kemudian ada yang ketiga, norma agama ya. Norma agama ini merupakan sekumpulan kaidah atau aturan hidup manusia yang bersumber dari wahyu Tuhan. Adanya norma agama membuat kita dapat mengendalikan sikap dan perilaku ya dalam hidup dan kehidupannya. Sehingga setiap manusia harus melaksanakan perintah Tuhan dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Sebagai contoh melaksanakan norma agama, misalnya perintah melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Ya, jika kita melanggar norma agama adalah perbuatan dosa, sehingga pelaku pelanggarannya akan mendapatkan sanksi siksaan di neraka ya, itu norma agama. Kemudian pelaksanaannya itu bergantung pada agama yang dianutnya ya, seperti negara Indonesia ini kan memiliki beberapa agama gitu ya, jadi pelaksanaannya itu berbeda-beda tergantung dari agama yang dianutnya. Nah, tapi negara Indonesia itu adalah negara yang beragama ya, jadi setiap warga negaranya memiliki agama. Kemudian norma agama ini mengatur hubungan, baik hubungan dengan Tuhan ya. Jadi norma agama dalam pelaksanaannya tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur bagaimana hubungan manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Nah, manusia ini sebagai makhluk ciptaan Tuhan dilengkapi dengan akal pikiran. Ya. Dengan akal pikiran tersebut, dengan akal manusia diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk tidak hanya memanfaatkan alam, tetapi juga harus memelihara serta melestarikannya
Nah, manusia juga dituntut untuk menciptakan kebaikan dan kebahagiaan dengan sesama manusia. Oleh karena itu, dengan pelaksanaan norma agama akan tercipta kepatuhan manusia kepada Tuhan dan keserasian manusia dengan sesama dan lingkungannya. Ya, itulah jika kita mematuhi norma agama, ya. Lanjut, norma hukum, ya. Nah, adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dapat dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa, sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat, ya. Nah, oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, aparat penegak hukum seperti jaksa, polisi, dan hakim dapat memaksa seseorang untuk menaati hukum dan memberikan sanksi bagi pelanggar hukum. Ya. Nah, norma hukum juga mengatur kehidupan lainnya seperti larangan melakukan tindakan kejahatan dan pelanggaran. Nah, larangan melakukan korupsi, larangan merusak hutan, serta kewajiban mencegah hutan, dan kewajiban membayar pajak. Nah, norma hukum ini dibuat untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian. Untuk itu, norma hukum memiliki dua sifat, ya, yaitu memaksa. Ya, kemudian sifat yang kedua yaitu larangan. Ya. Jadi memiliki dua sifat, yaitu sifatnya yang pertama itu bersifat perintah. Jadi ini maksudnya bukan memaksa ya, tetapi di sini, nah ini seharusnya adalah perintah ya, sifatnya itu perintah. Ya, ada dua sifat. Yang pertama bersifat perintah. Ya, jadi maksudnya bagaimana? Ya, maksudnya bersifat perintah itu memerintahkan orang ya berbuat sesuatu, dan jika tidak berbuat maka ia akan melanggar norma hukum tersebut. Sebagai contohnya, perintah bagi pengendara kendaraan bermotor untuk memiliki dan membawa SIM. Ya, jadi harus ada surat izin mengemudi jika kita akan mengendarai kendaraan bermotor ya, baik itu sepeda maupun mobil maupun kendaraan bermotor lainnya, yaitu sifat norma hukum ya. Jadi ada dua, yang pertama itu adalah bersifat perintah, itu contohnya. Kemudian sifat yang kedua yaitu larangan ya. Jadi bersifat larangan yaitu melarang orang berbuat sesuatu, dan jika orang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang maka ia melanggar norma hukum. Seperti itu ya. Contohnya apa? Contohnya larangan bagi pengemudi kendaraan bermotor melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan dan berbalapan dengan kendaraan bermotor lain, yaitu larangan. Atau mungkin larangan kita menerobos lampu merah ya. Maksudnya ketika lampu merah kita menerobos itu kan termasuk larang. Jadi ketika lampu merah ya kita wajib berhenti terlebih dahulu. Kalau hijau baru kita jalan, yaitu juga contoh bersifat larangan ya. Itu. Nah, negara Indonesia merupakan negara yang melaksanakan norma hukum. Hal itu dapat dilihat pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Ya, norma hukum mutlak diperlukan di suatu negara. Nah, hal itu untuk menjamin ketertiban dalam kehidupan bernegara. Sebagai negara hukum, sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia untuk menegakkan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Demikianlah untuk materi tentang norma dan macam-macam norma dalam kehidupan sehari-hari. Ya, semoga kalian dapat memahami dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar bisa bermanfaat untuk banyak orang. Nantikan video selanjutnya yaitu tentang arti penting norma dalam mewujudkan keadilan.